Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang Kristen sendiri yang tidak memahami bahwa firman itu menjadi manusia. Ya. Kalau orang di luar Kristen ya bisa dimaklumi ya. Karena itu mereka mengolok-olok gitu ya. Kalau Tuhan itu lahir, siapa bidannya? Kan gitu. Tuhan kok bisa makan, Tuhan kok tidur, Tuhan kok bisa mati, begitu kan? Ya kita bisa maklum. Kenapa? Ya karena mereka tidak baca Alkitab. Tetapi orang-orang yang mengaku Kristen ini yang seharusnya tepuk jidat. Karena mereka tidak mengerti bahwa firman itu menjadi manusia, ya sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Ya, lahir lewat Maria. Yang lahir itu manusia, bukan Tuhan. Bukan Allah. Allah kok bisa mati? Ya kan? Betul tidak? Karena orang-orang yang mengaku pendeta Kristen tidak memahami ini, sehingga mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang di luar sana. Lalu orang-orang di luar sana pun akhirnya beropini, mengambil sebuah kesimpulan bahwa Tuhannya orang Kristen itu bisa mati. Ya kan? Sederhana sekali kan? Makanya kalau jadi pendeta itu harus cross check diri. Apakah saya memang ditabiskan oleh Yesus atau oleh sinode atau oleh keinginan diri sendiri jadi pendeta. Gitu. Karena tidak punya pekerjaan, karena tidak punya penghasilan, atau untuk cari nama, atau karena udah pensiun, begitu kan? Atau karena Yesus yang memilih, Yesus yang menetapkan. Itu beda kualitasnya. Kalau Yesus yang menetapkan, maka akan berlaku Lukas 24 ayat 45. Pikiran kita yang ditetapkan oleh Yesus untuk menjadi alat di tangannya, itu akan dibuka sehingga kita mengerti kitab suci. Begitu. Kalau yang memilih denominasi atau diri sendiri yang menjadi pendeta, siapa yang mau membukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci? Sederhana kan? Itulah jawabannya. Nah, sekarang saya mau membawa Bapak Ibu kepada pemahaman apa yang Alkitab katakan. Yesaya 43 ayat 10. Saya bacakan dulu ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Dibentuk apa? Allah dibentuk jadi manusia. Lahir lewat Maria. Nah, yang lahir lewat Maria itu adalah manusia.
Karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka tidak ada satupun korban manusia yang sempurna. Sehingga setiap tahun imam harus terus membakar korban-korban keselamatan ini. Nah, kenapa Allah itu harus menjadi manusia? Karena untuk menggenapi kehendaknya, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini salah satunya ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, untuk ini, yang pertama, bahwa Allah itu harus menjadi manusia. Itu misinya. Karena kan kita kan tergadaikan oleh karena perbuatan Adam dan Hawa. Kita yang tadinya milik Allah, ya, karena perbuatan Adam dan Hawa ini, kita akhirnya menjadi miliknya iblis. Ya kan? Sehingga Allah sendiri harus menebus kita. Dengan cara apa? Dia menjadi manusia. Mati di kayu salib, itu jalan keluarnya. Itu yang pertama, ya. Sehingga apa dikatakan di sini ya? Itu yang pertama, ya. Sehingga kita kembali menjadi miliknya Allah. Tentu bagi orang yang percaya dan memberi diri dibaptis ya, sesuai dengan Markus 16 ayat 16 ya. Kalau tidak ya pasti dihukum. Jadi Allah menjadi manusia untuk menggenapi kehendaknya, yaitu meremukan kepala ular. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Itu yang pertama ya, dia mati di kayu salib ya. Yang mati itu adalah manusia, bukannya Allah ya. Lalu yang kedua ya, menggenapi Taurat. Ya. Apa yang Yesus katakan ya, di sini ya? Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Kita lihat dari Matius 5 ayat 17 ya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapinya. Dia menjadi manusia untuk menggenapi hukum Taurat. Buktinya, umur 8 hari dia disunat. Amin. Jelas bukan? Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu kita lihat ya, sehingga ketika dia disalib ya, dia katakan sudah selesai ya. Maksudnya apa sudah selesai? Sudah selesai menggenapi hukum Taurat. Kita baca dari Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya ya. Dia katakan sudah selesai menggenapi hukum Taurat.
Lalu itu yang kedua. Yang pertama untuk meremukkan kepala iblis, ya. Firman yang adalah Allah menjadi manusia itu meremukkan kepala iblis. Yang kedua, ya, menggenapi hukum Taurat. Lalu yang ketiga, membatalkan Taurat, ya. Kita lihat dari Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Hukum Taurat batal, sudah batal. Ya, dia sudah mengenapinya, dia katakan sudah selesai. Ya. Lalu dengan matinya sebagai manusia, dia sudah membatalkan karena dia sudah mengenapinya. Nah, bagi orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat, ini berarti sebuah penghinaan bagi Yesus. 613 ya, hukum ya. Itu sudah dibatalkan ya. Hukum Taurat dengan segala ketentuannya itu sudah dibatalkan. Termasuk persepuluhan, termasuk buah sulung, ya, termasuk sunat fisik ya, itu. Nah, ini lagi lucunya. Masih melakukan hukum Taurat, ya, mengambil perpuluhan, gitu ya. Tetapi waktu disunat nggak mau, kabur. Jangan begitu dong. Lakukan saja. Kalau masih mau melakukan itu, masih mau menghina Yesus, ya, ambil perpuluhan, ambil buah sulung, ya, tidak makan ini itu, ya, binatang yang katanya haram, padahal sudah tidak haram, sudah dibatalkan. Jadi sunat dong. Harus konsekuen. Ini giliran disunat nggak mau, kabur. Oh, giliran sunat, oh udah batal tuh. Kan sunat kan sudah berganti sunat hati. Oh kalau gitu perpuluhannya juga ganti dong. Perpuluhan apa tuh? Itu makanya saya katakan, ya. Jangan hina Yesus. Jangan hina pengorbanannya. Amin. Jadi ada 3 ya. Kenapa Allah menjadi manusia? Firman yang ada Allah itu menjadi manusia. Yang pertama untuk mengenapi rencananya, yaitu penebusan manusia, ya. Kejadian 3 ayat 15, meremukkan kepala ular. Yang kedua, ya, itu mengenapi hukum Taurat, ya. Dan yang terakhir membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat sudah batal. Amin. Kiranya Bapak Ibu terus termotivasi untuk membaca Alkitab, ya. Jangan pernah mau dengar para pendeta yang suka tafsir itu. Ini ayat Alkitab semuanya. Amin. Shalom.